Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kashin Koji sedang bersiap untuk berpindah tempat persembunyian bersama Ino dan Eida. Ia tahu bahwa dirinya sudah tidak aman lagi karena Shibai bisa melacak keberadaannya dengan kemampuan sensorik yang sangat kuat. Untuk menjaga komunikasi dengan yang lain, Kashin Koji memasangkan seekor kata kecil di punggung Sarada sebagai penghubung. Setelah itu, ia menggunakan jurus Kuchiyose pembalik, yang langsung memindahkan Sarada ke lokasi di mana Kashin Koji berada. Tempat itu adalah ruang bawah tanah di desa Konoha. Setelah Sarada tiba, Kashin Koji segera menggunakan kemampuan Ino untuk berbicara secara jarak jauh kepada Boruto dan yang lainnya. "Dengarkan aku baik-baik," ucap Kashin Koji dengan serius. Percakapan ini hanya bisa didengar oleh Adaimaru dan Himawari saja. "Aku akan menyampaikan sebuah peringatan penting. Tolong sampaikan hal ini nanti kepada Naruto dan Sasuke. Kita semua harus membantu Boruto dalam menghadapi Shibai. Ada beberapa shinobi kuat yang akan aku percayakan untuk mendampingi Boruto dalam pertempuran nanti. Mereka adalah Naruto, Sasuke, dan Madara. Kalian bertiga adalah yang terkuat di antara yang ada saat ini, selain Boruto sendiri." Kashin Koji menatap Sarada sejenak, lalu melanjutkan, "Saat ini, kekuatan Jogan tahap 4 milik Boruto masih belum sepenuhnya digunakan. Total kekuatan dari Jogan tahap 4 adalah 205 poin, dan Boruto baru memakai 190 poin. Masih ada sisa 15 poin kekuatan yang sangat besar. Jangan sampai Shibai tahu soal ini. Aku sangat tekankan, kekuatan itu harus dipakai dengan cara yang paling tepat untuk menghabisi Shibai. Jangan sia-siakan satupun dari 15 kekuatan itu." Ia terdiam sesaat, lalu kembali berkata dengan nada lebih tenang. "Aku akan pergi ke Gunung Myoboku. Di perjalanan nanti, aku tidak akan membuka komunikasi lagi karena aku perlu menghemat cakra. Karena itu, aku ingin kalian benar-benar memahami semua yang aku katakan ini. Aku sangat serius. Kekuatan tahap 4 itu luar biasa besar. Jika digunakan dengan benar, Shibai bisa dikalahkan. Aku percaya itu. Sebenarnya aku ingin sekali ikut bertarung. Tapi takdirku tidak memungkinkan. Jika aku ikut bertarung, aku akan mati. Dan jika aku mati, maka tidak akan ada lagi shinobi yang bisa melihat masa depan dengan bebas seperti aku. Walaupun nanti Boruto akan bisa melakukannya, tapi itu baru bisa terjadi jika ia mencapai Jogan tahap 5. Mendengar semua itu, Boruto mengangguk dan menjawab, "Aku mengerti. Aku akan sangat berhati-hati. Tapi tolong, kau juga hati-hati dalam perjalananmu nanti. Karena sebelumnya kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok berjubah hitam itu." Kashin Koji tersenyum tipis dan menjawab, "Tentu saja aku akan hati-hati. Tapi sebelum aku pergi, aku perlu kalian tahu satu hal penting. Aku telah melihat masa depan. Pohon Shinju milik Shibai saat ini sedang dalam proses pertumbuhan. Makanan yang ia berikan pada pohon itu sangat berkualitas. Ia menggunakan jasad ratusan Otsutsuki. Bahkan jubi yang dipasangkan adalah jubi terbesar milik ayah Momoshiki. Lebih parahnya lagi, Shinju itu diberi makanan tambahan berupa 8 parabu. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Kalian masih punya waktu 18 hari dari sekarang untuk menghentikan semuanya. Kalau sampai Shibai berhasil membuat buah cakra tumbuh dan memakannya, maka semua akan berakhir. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini semua, yaitu membunuh Shibai sebelum 18 hari ke depan. Jika dia mati, pohon Shinju akan ikut hancur. Tapi kalau dia masih hidup, kalian tidak akan bisa menghancurkan pohon itu, meskipun kalian menebasnya 1000 kali. Pohon itu akan terus beregenerasi." Kashin Koji mengakhiri pesannya. "Kalau kalian sudah mengerti, aku akan menutup komunikasi ini sekarang. Aku akan segera pergi ke Gunung Myoboku bersama Eida, Ino, dan Sarada. Sarada sudah sembuh, dia akan kembali ke medan pertempuran nanti." Setelah komunikasi terputus, Kashin Koji dan yang lain langsung bergegas menuju Gunung Myoboku. Sementara itu, Boruto yang mendengar semua pesan itu menatap ke arah Madara dan berkata, "Paman Madara, kau dengar semuanya kan? Kita cuma punya waktu 18 hari lagi untuk menyelamatkan bumi ini." Madara menatap serius lalu menjawab, "Ya, ini ancaman besar. Pohon Shinju bukan masalah kecil. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkannya." Boruto menatap mata Madara lalu berkata dengan tegas, "Bantu aku. Aku masih punya kekuatan dari Jogan tahap 4. Sisa 15 kekuatan itu harus digunakan dengan tepat sasaran.
Aku janji akan mendesak Shibai sekuat-kuatnya. Madara mengangguk sambil mengangkat tongkat Gudodama di satu tangannya. Sekarang kita harus kembali ke tempat Naruto dan Sasuke. Mereka pasti sedang bertarung habis-habisan melawan Shibai. Boruto kemudian menoleh ke arah Himawari dan berkata pelan, "Hima, kau tunggu di sini, ya. Aku takut kau terluka kalau ikut." Namun tiba-tiba suara Kaguya Otsutsuki muncul di dalam alam bawah sadar Boruto. "Boruto, jangan selalu memperlakukan Himawari seperti anak kecil. Dia juga harus berkembang. Kalau kau terus memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan bisa bertarung dengan baik ke depannya. Jangan khawatir, aku akan melindunginya kalau terjadi apa-apa." Boruto menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Baiklah, Kaguya Otsutsuki. Untuk sekarang aku percayakan Himawari padamu." Setelah itu diperlihatkan Madara, Boruto, dan Himawari sudah mulai melaju terbang menuju lokasi pertempuran antara Naruto, Sasuke, dan Shibai. Boruto sudah mengaktifkan Jogan tahap 4. Mereka mulai mendekat ke lokasi pertempuran. Terlihat ledakan besar terjadi akibat bentrokan antara panah indera dan Rayon milik Shibai. Asap pekat berputar-putar di udara. Naruto menambahkan serangan lagi berupa Rikudo Rasen Shuriken yang masuk ke dalam pusaran asap tersebut. Di sisi lain, Sasuke menarik tubuh Shibai dengan kekuatan gravitasi dari Rinnegan miliknya. Shibai ditarik paksa masuk ke dalam pusaran besar itu. Begitu Shibai terseret, tubuhnya terhimpit dan ikut berputar dalam arah pusaran. Ia tidak bisa bergerak. Naruto, dengan mode Kurama, menembakkan Rikudo Odama Rasengan, dan Sasuke kembali melempar panah indera kedua. Kedua serangan itu masuk ke dalam pusaran besar yang sedang menghimpit tubuh Shibai. Angin badai besar pun tercipta. Efek dari panah indera membentuk sambaran petir yang menghimpit tubuh Shibai. Merasa terdesak, Shibai berusaha melepaskan diri. Ia mengaktifkan kedua jogannya dan memunculkan pusaran foton Rikudo yang bergerak berlawanan arah. Akibatnya, dua pusaran badai saling berbenturan dan akhirnya hancur. Shibai berhasil lepas dan langsung terbang ke arah Naruto dan Sasuke. Ia kemudian mengangkat sebuah meteor raksasa, 2 kali lebih besar dari meteor milik Madara, dan melemparkannya ke arah mereka berdua. Shibai Otsutsuki tiba-tiba melemparkan 10 meteor sekaligus ke arah bumi. Setiap meteor tersebut mengandung elemen magma di dalamnya, sehingga panas yang dihasilkan sangat tinggi dan berbahaya. Naruto yang melihatnya segera mengaktifkan mode Kurama. Wajah Kurama muncul dan membuka mulutnya. Kemudian dari dalamnya keluar sebuah biju dama besar yang langsung dilemparkan ke arah 10 meteor tersebut. Namun, ketika biju dama itu berhasil mengenai meteor, tidak satupun dari meteor itu hancur. Ketahanan mereka sangat kuat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh serangan Naruto. Naruto kemudian mengambil tindakan nekat. Ia menggunakan tangan Kurama untuk menyentuh salah satu meteor secara langsung. Sasuke, yang berada di dalam Susanoo, segera memperingatkannya. "Naruto, hentikan. Itu sangat berbahaya. Jangan bertindak gegabah seperti itu," teriak Sasuke dengan suara keras. Namun, Naruto tetap tidak menghiraukan peringatan itu. Ia malah memperbesar bentuk mode Kuramanya dan langsung mengurung salah satu meteor tersebut menggunakan lapisan cakra Kurama yang sangat besar. Di saat yang sama, meteor-meteor lainnya masih terbang dan bersiap menghantam Naruto dari luar. Terlihat Naruto menahan satu meteor dengan seluruh kekuatan cakranya, hingga akhirnya meteor tersebut meledak di dalam lapisan cakra Kurama. Sasuke hanya bisa menghela napas panjang dan berkata pelan, "Dasar sembrono. Aku tahu kau kuat, Naruto. Tapi tolong jangan melakukan hal bodoh seperti ini." Tak lama kemudian, lapisan cakra Kurama pecah akibat ledakan dari meteor, dan Naruto pun terpental jauh. Sasuke segera bergerak cepat, ia menangkap tubuh Naruto dan membawanya menjauh dari ledakan. Namun Shibai belum selesai. Ia masih memiliki meteor lainnya yang belum hancur, dan kini meteor itu terus melaju ke arah Naruto dan Sasuke dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi genting itu, Imaru dan Hashirama muncul dan langsung bergerak cepat. Mereka berdua menggigit jari mereka masing-masing, lalu berseru secara bersamaan, "Kuchiyose no Jutsu, Gojo Rashomon." Seketika, 10 gerbang pelindung Gojo Rashomon muncul dan berjejer rapi membentuk barikade. 9 meteor menghantam pertahanan tersebut dengan keras, 3 diantaranya langsung hancur karena tidak mampu menembus pertahanan itu. Tapi 6 meteor lainnya berhasil menembus dan terus mengarah ke Naruto dan Sasuke. Saat situasi kembali genting, tiba-tiba Boruto dan Madara muncul di udara. Boruto langsung membuka gerbang cakra ke tahap tertinggi. Hanya dengan satu pukulan tangan kosong,
Boruto berhasil menghancurkan 3 meteor secara beruntun. Madara tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan kedua Rinnegan-nya dan berseru, "Senpou, Ranton Kouga!" Serangan elemen Rikudo milik Madara menebas 3 meteor terakhir, menghancurkannya tanpa sisa. Melihat semua ini, Shibai berkata dalam hati, tekad para shinobi ini sungguh membuatku terkesan. Kerja sama mereka memang menyulitkan. Di sisi lain, Sasuke menurunkan tubuh Naruto sambil menatapnya dengan tatapan marah. "Apa yang kau lakukan tadi? Mengurung meteor itu dengan cakra Kurama? Kau sangat sembrono, Naruto." Naruto dengan wajah lelah tapi serius menjawab, "Kalau aku tidak melakukannya, meteor itu akan menghantam pasukan aliansi. Mereka bisa mati semua. Aku tahu aku bisa menghancurkan meteor itu, tapi dampak ledakannya akan melukai mereka karena posisinya terlalu dekat. Sementara meteor yang satu lagi tadi masih agak jauh dari pasukan, jadi aku biarkan. Aku hanya mencoba melindungi mereka." "Apa aku salah?" Sasuke terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar alasan Naruto. Tak lama kemudian, Boruto melangkah maju dan berkata, "Ayah, Guru Sasuke. Maaf aku datang terlambat. Tapi aku membawa informasi penting." Naruto menoleh dan bertanya, "Informasi apa itu? Apakah berkaitan dengan Shibai?" Boruto mengangguk tegas, "Ya. Pohon Shinju yang ada di hadapan kita akan segera menumbuhkan buah cakra paling sempurna. Buah itu akan tumbuh dalam waktu 18 hari dari sekarang. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuh Shibai sebelum waktu itu tiba. Kita harus berhasil. Tolong bantu aku. Aku akan bertarung sekuat mungkin. Mungkin ini akan jadi pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia shinobi, karena aku akan mengeluarkan 15 kekuatan tersembunyi dari Jogan tahap 4. Naruto terkejut dan bertanya, 18 hari? Dari mana kau mendapatkan informasi ini, Boruto? Boruto menjawab sambil menatap Naruto, "Ayah." Tanpa aku jawab pun, aku yakin kau sudah bisa menebaknya. Naruto dalam hati menduga bahwa ini pasti informasi dari Kashin Koji. Sasuke menambahkan, "Informasi ini tidak kita duga. Itu artinya, dalam 18 hari ke depan, kita akan menghadapi pertarungan yang sangat besar. Baiklah, aku akan bertarung dalam mode terkuatku." Tiba-tiba, Shibai yang mendengar semua itu berkata sambil marah, "Dari mana kau tahu buah cakra itu akan tumbuh dalam waktu 18 hari? Aku sudah menyembunyikan informasi ini sangat rapat. Apa, jangan-jangan ini ulah Kinji? Atau Kashin Koji?" Shibai tampak semakin terdesak. Ia mulai kehilangan kontrol. Dalam hati, ia berkata dengan geram, "Bagaimana mungkin Uzumaki Boruto bisa tahu hal itu? Jika yang membocorkan ini Kashin Koji, maka aku akan memburunya. Aku akan menghancurkan wajahnya hingga dia mati." Boruto tetap diam. Ia tahu bahwa keberadaan Kashin Koji harus dirahasiakan. Tanpa bicara, ia langsung mengaktifkan Jogan tahap 4. Hanya dalam sekali kedipan mata, cakra bom besar muncul dan menghantam Shibai dengan kekuatan luar biasa. Ledakan itu menyebabkan keretakan besar di permukaan bumi, dan untuk 5 kalinya, planet bumi menunjukkan tanda-tanda akan terbelah. Betapa dahsyatnya kekuatan Boruto hingga dalam satu serangan saja, kerusakan planet terjadi begitu cepat. Naruto pun panik dan berkata, "Boruto, ini terlalu berbahaya. Menggunakan kekuatan sebesar itu di bumi sangat berisiko." Boruto menjawab dengan tegas, "Aku tidak punya pilihan lain, Ayah. Kita harus segera mendesaknya sebelum 18 hari itu habis. Tolong bantu aku." Boruto pun melaju cepat ke arah Shibai. Shibai yang terkena ledakan cakra bom itu mulai bangkit sambil mengganti kedua jogannya menjadi Kokugan. Ia menggunakan kekuatan Kokugan untuk menyerang Boruto. Dari kedua dojutsunya, Shibai mengeluarkan benda-benda aneh secara bersamaan, kubus merah, batu raksasa, pilar, dan dinding yang sangat tinggi dalam jumlah banyak. Semua benda itu dilemparkan ke arah Boruto dan pasukan shinobi lainnya. Melihat itu, Minato segera memindahkan semua pasukan aliansi ke lokasi yang lebih aman agar tidak tertimpa benda-benda tersebut. Setelah semuanya aman, Sasuke memanggil petir kirin dari langit dan menghancurkan seluruh benda itu di udara. Di sisi lain, Boruto mulai mengaktifkan kekuatan ke-15 dari Jogan tahap 4. Kekuatan itu adalah pengendalian kabut. Kabut yang diciptakan Boruto sangat tebal, hingga membuat pandangan Shibai tidak berfungsi. Dari semua shinobi,
Hanya Boruto yang bisa mengendalikan kabut setebal itu. Ia bahkan menambahkan ilusi ke dalam kabut, sehingga Shibai melihat Boruto dari segala arah, padahal itu hanyalah bayangan. Shibai menjadi bingung. Dalam hatinya ia berkata, kabut ini terlalu pekat. Joganku tidak bisa melihat dengan jelas. Ini pasti ilusi dari Jogan, jumlah Boruto ini tidak mungkin nyata. Aku harus tetap tenang. Namun, ketika Shibai berusaha tenang, Boruto yang asli tiba-tiba menendangnya dari atas, lalu disusul dengan serangan dari arah belakang, dan dari samping. Semua serangan datang bersamaan dan diakhiri dengan bom cakra yang meledak dalam warna hitam pekat. Kabut semakin tebal. Setelah terpental cukup jauh akibat serangan Boruto, Shibai menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba mengatur pernapasan dan menenangkan diri agar tidak terpengaruh oleh ilusi yang sedang menyelimuti sekitarnya. Aku tidak boleh panik. Ini hanya kabut ilusi. Aku pasti bisa keluar dari sini kalau aku tetap tenang, gumam Shibai dalam hati sambil menutup matanya sebentar. Namun sebelum pikirannya kembali stabil, tanah yang ia injak tiba-tiba berubah. Medan di sekitarnya berganti menjadi berbagai elemen secara acak, dari lautan lava yang panas hingga lumpur hisap yang dalam. Boruto juga menambahkan lapisan ilusi tambahan pada kabut agar terasa seperti tidak ada ujungnya, membuat Shibai merasa terus berjalan dalam kabut tanpa tahu arah. Langkah Shibai yang tanpa arah itu akhirnya membuatnya terperosok ke dalam lava. Ia segera melompat terbang ke langit, meskipun bagian kakinya sudah terkelupas oleh panasnya magma. Dengan tubuh yang agak lemah, Shibai terus terbang ke atas, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun usahanya sia-sia. Kabut tetap menyelimuti semua arah, seolah langit pun tidak memiliki batas. Aku harus tetap fokus. Jangan panik. Aku pasti bisa keluar dari kabut buatan bocah ini, kata Shibai dalam hati dengan nada frustrasi. Tapi belum sempat ia berpikir lebih jauh, ratusan tombak tulang Tomogoroshi no Haikotsu tiba-tiba terbang dari segala arah dengan kecepatan tinggi. Menanggapi serangan mendadak itu, Shibai mengecilkan tubuhnya secepat mungkin lalu menukarnya dengan satu kloningan. Tubuh aslinya bersembunyi di bawah tanah, sedangkan kloningannya muncul dalam ukuran normal dan bergerak seperti biasa untuk mengelabui Boruto. Di sisi lain, Boruto yang mengendalikan kabut segera mengaktifkan kekuatan terbaru dari Jogan tahap 4. Ia menciptakan ratusan mata yang terbang ke segala penjuru. Semua mata itu terhubung langsung dengan penglihatannya, membuat Boruto mampu melihat secara menyeluruh. Kemampuan ini jauh lebih unggul dari teknik pengintaian milik Toneri atau Gaara. Dari penglihatan ratusan mata tersebut, Boruto melihat lokasi Shibai yang asli sedang bersembunyi di dalam tanah, dan juga kloningan yang berkeliaran. Menyadari posisi lawan, Boruto langsung menebalkan kabutnya dan mengubah seluruh tanah menjadi lautan lava. Akibatnya, tubuh asli Shibai pun kembali terendam dalam lava untuk kedua kalinya. Ia kembali melesat ke langit, kini dalam ukuran tubuh normal. Dengan napas tersengal dan wajah marah, Shibai berkata pelan, "Sial. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari tempat gila ini?" Namun, Shibai tak sadar bahwa Boruto kini sudah berdiri tepat di hadapannya. Karena kabut terlalu gelap, Shibai tidak dapat mengenali keberadaan Boruto yang asli. Boruto pun tidak membuang waktu dan langsung melesatkan Tomogoroshi no Haikotsu ke arah Shibai untuk mengakhiri pertarungan. Namun Shibai, yang masih memiliki indera pendengaran tajam, mendengar gerakan itu mendekat. Ia langsung melompat ke belakang sambil berkata dalam hati, "Nyaris saja." Bocah itu hampir mengenainya. Boruto tidak berhenti di situ. Ia kembali mengepung Shibai dengan 10 elemen secara bersamaan, dari Suiton, Katon, Raiton, hingga elemen lainnya. Serangan bertubi-tubi itu menghantam Shibai dan membuatnya terdorong mundur. Dalam pikirannya, Shibai menggerutu, "Lagi-lagi aku terkena jebakan bocah ini. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini." Dengan kekuatan yang tersisa, Shibai mengibaskan kedua tangannya untuk menghancurkan 10 elemen yang menekannya. Namun saat itu juga, tubuhnya terjatuh ke tanah. Seluruh kulit tubuhnya mulai mengering. Ia melihat ke arah tangannya sendiri dengan bingung lalu berpikir, "Kenapa tubuhku seperti ini? Kenapa kepalaku pusing dan napasku sesak?" Dalam kondisi lemah, Shibai mengaktifkan kedua Byakugan miliknya dan menyadari sesuatu. Ternyata di seluruh kabut yang memenuhi area pertempuran terdapat uap racun yang sangat halus. Uap ini adalah hasil gabungan antara kabut dan cakra Boruto. Setiap kali ia menghirup napas, tubuhnya semakin melemah. Marah, Shibai berteriak sekuat tenaga, "Uzumaki Boruto! Keluar dan hadapi aku secara langsung. Jangan bersembunyi seperti pengecut."
Shibai kemudian mencoba menggunakan portal dimensi untuk kabur, tapi usahanya gagal. Boruto sudah lebih dulu mengunci ruang dimensi di seluruh planet, membuat teknik pelarian tidak bisa digunakan. Dalam keputusasaan, Shibai mulai mengamuk. Ia menciptakan ratusan biju udama dan meledakkannya secara acak ke segala arah meskipun dirinya sendiri tidak bisa melihat sasaran dengan jelas karena kabut yang pekat. Ledakan demi ledakan justru memperburuk situasi, membuat kabut semakin pekat bercampur dengan asap hitam. Dalam kepanikan, Shibai menggerutu, "Kenapa aku bisa sebodoh ini?" Meledakkan biju udama tanpa arah hanya memperburuk pandangan. Sekarang aku semakin terkurung. Saat ia berdiri dan mencoba berpikir ulang, Boruto kembali menyerang. Ia melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Shibai dengan pukulan keras. Shibai sempat mendengar suara angin mendekat dan berusaha menangkisnya, tapi posisinya tidak sempurna. Ia hampir kehilangan keseimbangan saat menahan pukulan tersebut. Shibai kemudian memanfaatkan celah itu. Ia mengecilkan tubuhnya dan muncul tepat di belakang Boruto. Dengan cepat, ia mencengkeram leher Boruto dan berkata dalam hati, "Akhirnya, aku dapat juga bocah ini. Berhentilah sembunyi seperti pengecut." Namun tubuh Boruto perlahan berubah menjadi kabut, mulai dari kakinya hingga ke kepalanya, sampai akhirnya menghilang. Shibai terdiam dan menunjukkan ekspresi jengkel karena dirinya kembali dipermainkan. Tapi Boruto muncul lagi, kali ini di samping Shibai. Ia mengaktifkan kekuatan penuh Jogan tahap 4 dan memunculkan elemen uap dalam jumlah besar. Shibai yang menghirup uap tersebut semakin melemah. Boruto tidak membuang waktu dan bersiap menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke leher Shibai. "Aku akan mengakhiri ini sekarang," ucap Boruto dengan suara pelan namun tegas. Tepat saat tulang senjata itu hendak menembus leher Shibai, kekuatan besar tiba-tiba turun dari langit. Angin besar berhembus, kabut buyar dalam sekejap, dan Tomogoroshi no Haikotsu patah dan terjatuh. Boruto melangkah mundur sambil berkata, "Apa yang terjadi? Kekuatan ini? Mustahil. Kabutku bisa hilang secepat ini? Ini kekuatan yang hanya aku yang bisa kendalikan." Dari langit, muncul sebuah tangan cakra raksasa yang menyambar tubuh Shibai lalu membawanya menjauh dari Boruto. Dalam kondisi lemah, Shibai memandang tangan cakra itu dengan heran dan berpikir, "Siapa yang menyelamatkanku? Jika kau benar-benar menolongku, tunjukkan dirimu. Aku ingin tahu siapa dirimu." Tiba-tiba, di dalam alam bawah sadarnya, muncul satu sosok Otsutsuki berjubah panjang. Shibai memandangi sosok itu dan terkejut. "Kau? Bagaimana mungkin kau muncul di sini? Bukankah kau sudah mati dalam perang Otsutsuki masa lalu?" Sosok Otsutsuki itu menatap Shibai dengan tatapan dingin. "Shibai, sungguh memalukan. Aku tidak menyangka kau hampir kalah dalam situasi seperti ini. Kau hanya perlu menunggu 18 hari lagi agar buah cakra matang, dan kau hampir menghancurkan semuanya." Shibai menunduk lemah lalu berkata, "Maafkan aku. Tapi tolong, katakan, bagaimana bisa kau muncul di alam bawah sadarku? Apa artinya kau masih hidup?"